Jadi ini aku ada dua kantong karena beberapa hari yang lalu kan juga pembuangan sampah basah. Cuman aku pagi gak bangun, jadi sampahnya harus disimpan dulu. Kalau kita sampahnya beneran nggak dicuci, itu mereka nggak bakalan ambil sampahnya, dan sampahnya bakalan dibalikin ke rumah kita gitu. Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau ngebahasin dan ngejelasin tentang cara buang sampah di Jepang. Jadi buang sampah di Jepang itu lumayan ribet, tapi tertib dan teratur. Nah, jadi aku mau menunjukkan kepada kalian gimana itu cara buang sampah di Jepang. Semoga kalian suka dan semoga video kali ini bermanfaat. Jadi ini kita ada jadwal pembuangan sampah. Ini tertulis hari Selasa, Sabtu, terus Jumat, Rabu, Kamis. Dan Kamis ada Kamis ke-1 dan ke-3 di dalam 1 bulan. Dan ini kalau kita mau buang sampah besar kayak kursi, kita harus telepon ke center ini untuk daftar dan beli stiker di convenience store dan bayar. Minasan, ohayo gozaimasu. Jadi ini aku mau pergi buang sampah. Ini hari pembuangan sampah basah. Jadi ini aku ada dua kantong karena beberapa hari yang lalu kan juga pembuangan sampah basah. Cuman aku pagi gak bangun, jadi sampahnya harus disimpan dulu. Terus ya sampahnya disimpan sampai hari pembuangannya lagi. Jadi ini sampahnya dibuang di sini. Jadi di Jepang itu sampahnya itu kan tadi ada net. Jadi sampahnya ditaruh di bawah net, ditutupin biar nggak diacak-acak sama burung gagak, atau ya biar nggak miber-miber kalau kena angin. Jadi di Jepang itu banyak banget burung gagak. Terus burung gagak itu pinter, jadi mereka suka cari makanan di sampah gitu. Terus kadang sampahnya sampai bolong kreseknya, terus habis gitu sampai kemana-mana nyebar gitu sampahnya. Oh ya, jadi di Jepang kalau buang sampah, kalau kita pagi telat buangnya, kita harus simpen dulu sampahnya sampai hari pembuangan itu lagi. Kalau enggak, kita nggak bisa buang. Jadi tempat sampahnya itu deket banget dari rumah. Itu kan rumah. Terus tempat sampahnya di situ. Kita buangnya di tangga. Hari ini hari Rabu. Terus aku mau buang sampah, botol dan kaleng. Jangan-jangan sampahnya udah diangkut. Oh my god, sampahnya ternyatanya udah diangkut. Padahal pas aku bangun sampahnya itu masih di situ. Aku telat, mungkin selisih 5 menitan gitu ya. Astaga, sampahnya jadinya harus disimpan deh untuk seminggu lagi. Jadi ini sampahnya tuh ada botol, kaleng, sama botol beling. Jadi kalau untuk sampah botol-botol itu, botol itu harus dicuci bersih. Terus harus dicuci bersih pokoknya. Kaleng juga sama botol beling juga harus digirai dulu baru dibuang. Jadi label botolnya harus dibuka, dibuang, dan botolnya dicuci. Kalau untuk mau buang sampah kertas itu kayak gini. Jadi sampahnya itu dimasukin kantong kertas juga. Terus habis gitu, kalau misalnya buang kayak ini, kayak cartons yang untuk minuman, itu ini kartonnya dibuka, terus dikirai pakai air, dicuci,
nggak usah bersih-bersih sih, pokoknya ya dicuci dan udah nggak ada sisa minumannya di dalam. Terus dikeringin dulu kan. Dan setelah kartonnya kering, ini kartonnya harus dibuka dan dikepengin. Ya, kurang lebih kayak gini lah. Ini di kartunya juga ditulisin harus untuk recycle. Di sini ditulisin juga harus dicuci, dibuka, terus keringin. By the way, ini tergantung daerah sih ya, tapi kalau di daerahku sini sampah kertas itu cuma sekali dalam 2 minggu, jadi cuma buang hari Kamis pertama dan Kamis yang ketiga di dalam 1 bulan, jadi kadang harus tunggu 2 minggu. Untuk sampah kontainer plastik kita juga harus cuci. Ini aku lagi di balkoni rumah. Di lantai 3-nya rumah ada balkoni. Ya, jadi kalau tentang buang sampah di Jepang, kalau misalnya mau buang sampah besar kayak kursi, sofa, meja, itu kita harus telepon dan daftar ke kayak center pembuangan sampah besar. Nah, terus habis gitu kita bisa ke kombini itu convenience store atau minimarket. Bisa kayak Family Mart, Lawson kalau di Jepang. Nah, di situ kita beli stiker kayak yang tertulis 200 yen, 300 yen, 500 yen, ada yang sampai 1500 yen. Nah, itu stikernya nanti ditempelin ke barang yang kita mau buang kayak sofa gitu. Terus nanti habis kita daftar, mereka bakalan kasih kita tanggal, nanti di tanggal sekian buangnya di mana-mana ya. Ya, pokoknya buangnya kayak di tempat tadi lah. Kita buang di tempat sampah, terus pada tanggal itu bakalan diambil sekitar jam 8 gitulah. Ya, gitulah. Jadi kalau kita nggak daftar, barang itu nggak bakalan diambil dan kita nggak bisa buang dan kita harus bayar. Jadi di Jepang itu sangat tertib kalau buang sampah, kita beneran nggak bisa sembarangan. Apalagi kalau di kayak kota lain ada juga tempat yang kalau kita sampahnya beneran nggak dicuci, kayak botol atau kontainer plastik kayak dari makanan gitu, kalau nggak dicuci benar-benar nggak sampai bersih, itu mereka nggak bakalan ambil sampahnya dan sampahnya bakalan dibalikin ke rumah kita gitu, bakalan ditempelin. Apalagi kalau tahu namanya, mungkin namanya juga ditulisin di sampahnya, tolong dibawa pulang ya tuan atau ibu siapa-siapa gitu. Ya, dan ini temenku ada yang cerita sih, dia buang sampahnya salah hari. Ini nggak sengaja sih, dia salah harinya. Terus dia pergi buang sampah kan, tahu-taunya ada foto dia di tiang tempat buang sampahnya. Mereka dari kayak security camera foto dia, terus habis gitu dia fotonya ditempelin di tiang. Ya, mukanya nggak dikeliatin sih, tapi bajunya atau model orangnya kayak apa itu kelihatan. Terus sambil bawa sampah gitu, terus ditulisin, orang ini kamu salah buang sampah, kamu buang sampahnya di hari yang salah gitu, jadi tolong tertibkan ya, harus dijaga ya peraturannya gitu, ditulisin kayak gitu. Jadi kalau kita salah buang sampah itu kadang bisa malu-maluin kalau di Jepang. Ya, jadi aku berharap sih suatu hari mungkin Indonesia buang sampahnya bisa lebih dijaga, nggak sembarangan, biar Indonesia juga lebih bersih. Karena ya menurutku sayang aja sih, apalagi di Indonesia kan banyak kali-kali, jadi kalau bisa kalinya dijaga biar nggak banjir. Dulu waktu aku di Indonesia jalan sama teman, aku kaget banget, aku shock lihat dia buang sampah di jalanan. Dia buang botol tiba-tiba di plung gitu di jalan raya. Aku sampai kaget, hah, kamu kok buang di situ? Aku pikirnya ya
parah banget sih menurutku. Ya kalau bisa dijaga kebersihannya, soalnya kan negara kita sendiri, yang tinggal juga kita, jadi kan lebih baik kalau tempatnya bersih kan. Jadi semoga yang kalian yang nonton video ini bisa lebih berambisius, bukan ambisius sih, bisa lebih kayak inisiatif untuk membuat kotanya lebih bersih.